Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video untuk materi pertemuan 4 ya. Kemudian nanti setelah ini akan dibuatkan video pembelajaran untuk materi pertemuan kelima. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan melanjutkan materi kemarin ya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak suatu data ya, terlebih di data berkelompok atau bergolong. Nah, jadi ada 3 jenis ya, 3 macam, 3 tipe ukuran letak yang biasanya dibahas di statistika, yaitu terdapat ukuran letak kuartil ya, desil, kemudian di sini ada persentil ya. Nah, kuartil itu merupakan ukuran letak ya, sebuah data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, oke? Nah, jadi di kuartil ini ya, per bagiannya itu mendapatkan 25% dari data yang ada di sebuah data berkelompok atau data yang tidak berkelompok. Nah, untuk menentukan nilai kuartil dari sebuah data ya, ini pertama yang data yang tidak berkelompok ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang kecil ya ke data yang terbesar. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan letak kuartil dengan ketentuan atau formula sebagai berikut. Ada 3 ya. Walaupun ini judulnya dibagi 4 data sama banyak, tetapi hanya ada 3 rumus untuk kuartil ya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah data ya. Nah, data ini akan kita bagi 4 sama banyak dengan cara membagi 3 letak itu sendiri. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan kuartil ya, di mana ini adalah K1, ini K2, dan ini K3. Jadi, yang dimaksud 4 data sama banyak itu bagian-bagian yang ini, bukan kuartilnya yang ada 4, tapi bagian-bagian yang ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah rumus dari kuartil ya. Untuk kuartil yang pertama atau kuartil bagian bawah ya. Kuartil bagian bawah rumusnya adalah 1/4 ya. Ini atau N tambah 1 dibagi dengan 4 di sini. Kemudian untuk kuartil bagian kedua di sini yaitu 2 dikali N tambah 1 dibagi dengan 4. 2/4 itu menyatakan bahwa kuartil ini berada di kuartil kedua. Nah, ini sebenarnya kalau saya letakkan seperti ini ya. Kalau saya letakkan seperti ini, sebenarnya ini ada angka 1 di sini. Jadi ini letak kuartil pertama ya. Kemudian di sini ada 3/4. Nah, ini angka 3 itu menunjukkan kuartil ketiga. Nah, setelah kita dapatkan ya letak-letak kuartilnya, kemudian kita akan menentukan nilai kuartil dari data tersebut. Itu adalah langkah ketiga. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh di mana ada 7 orang peserta di sini yang mengikuti ujian dengan nilai-nilai yang didapat adalah sebagai berikut ya. Jadi ini nilainya masih acak ya, ini masih acak. Jadi datanya masih acak di sini. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan nilai tersebut dari kecil ke terbesar. Itu adalah langkah yang pertama. Jadi langkah pertama wajib diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar ya. Di sini data terkecil adalah 48 dan data terbesar di sini adalah 80. Nah, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan letak-letak dari kuartil tersebut dengan rumus yang sudah saya berikan ya di awal tadi. Nah, pada contoh kasus ini ya terdapat 7 buah data ya, jadi N-nya itu sama dengan 7. Kemudian rumusnya itu seperti ini, N ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, N-nya ada 7 di sini ya. Jadi perhatikan, jadi di sini 7 tambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Oke. Ini adalah maksudnya data kedua di sini. Ini adalah
data kedua. Nah, kemudian letak kuartil kedua atau K2 ya. Jadi rumusnya 2 dikali dengan dalam kurung N tambah 1 dibagi 4 ya. Jadi 7 itu adalah N-nya ya. Nah, jadi ditambahkan dulu nilai yang ada di dalam kurung, baru dikali 2 dan dibagi dengan 4. Nah, di sini data atau kuartil keduanya itu adalah data keempat. Dan terakhir untuk letak kuartil ketiga ini masih membicarakan tentang letak ya, bukan nilai kuartilnya, tetapi letak dari nilai tersebut ada di data keberapa. Nah, untuk data di kuartil ketiga ya, di sini ada 7 ya, sama N-nya itu 7. Karena ini kuartil ketiga, jadi kita kalikan dengan 3 di sini ya, kita jumlahkan dulu di sini. Jadinya 8 dikali 3 itu 24, 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jadi letak dari kuartil ketiga itu ada di data ke-6. Perhatikan baik-baik, nilai 2, 4, dan 6 itu menunjukkan letak kuartil. Bukan nilai kuartil ya. Saya ulangi sekali lagi. Bukan nilai kuartilnya, tapi letak dari nilai kuartil tersebut. Nah, sekarang kita cari tahu dulu ya, siapa nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai yang dimaksud dalam kuartil ini ya, kalau kita perhatikan dari data yang sudah kita urutkan, dapat dilihat bahwa data kedua itu merupakan 56, nih di sini. Kemudian data keempat itu adalah 70 ya. Kemudian data keenamnya itu adalah 78. Sehingga bisa saya simpulkan di sini ini adalah kuartil pertama, ini kuartil kedua, dan ini adalah kuartil ketiga. Jadi ini data kedua ya. Ini data keempat, ini adalah data keenam. Nah, itu cara menentukan nilai kuartil untuk data tidak bergolong. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau dibuatkan dalam sebuah tabel seperti ini. Jadi, nilai yang dipakai adalah nilai-nilai yang sudah kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi, diperhatikan di sini ada 56, 70, dan 78. Jadi, ini adalah data kedua ya. Ini data keempat. Dan ini adalah data ke-6. Nilai kuartilnya yang ini nanti yang akan dipakai. Jadi K1 itu adalah 56, K2-nya adalah 70, dan K3-nya itu adalah 78. Nah, K2 biasa disebut dengan median. Jadi, kata lain dari median itu juga sama dengan kuartil kedua. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di sini tentang menentukan letak dan nilai kuartil untuk data-data yang berkelompok ya. Jadi sama kurang lebih ya dengan data-data yang tidak berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok di sini cuma agak sedikit berbeda aja ya di sini di rumus kelasnya. Di rumus kelasnya kemudian di sini ada sedikit perbedaan rumus ya di sini. Untuk menentukan nilai dari kuartil ya, untuk data berkelompok bisa diperhatikan di sini bahwa K1 itu adalah BK1 ya ditambah ya dengan hasil kali ya dari N/4 dikurang CF1 dibagi dengan FK1. Kemudian ini dikali dengan CI. Nah, untuk penjelasan dari simbol-simbol yang ada di rumus ini ya, BK1 itu merupakan tepi kelas bawah dari kelas kuartil 1. Kemudian N itu adalah banyaknya data atau sigma F ya, di sini sigma F. CF1 itu perhatikan baik-baik adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum, ada kata-kata sebelum di sini. Sebelum kelas kuartil, kemudian FK1 adalah frekuensi kumulatif kelas kuartilnya. Kemudian CI yaitu adalah interval kelas. Itu untuk kuartil yang pertama. Nah, ini rumus untuk kuartil kedua dan kuartil ketiga. Perbedaannya itu hanya ada di sini ya. Perbedaan yang paling mencolok itu di sini.
Kalau tadi cuma N/4, ini 2N/4 karena itu kuartil kedua. Kemudian ini 3N/4 karena ini merupakan kuartil ketiga. Sisanya kurang lebih sama ya. Jadi ini cuma beda di sini kelas sebelum kuartil kedua, kemudian di sini ini adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil kedua. Lalu di sini ada BK2 yaitu tepi kelas bawah kelas kuartil kedua ya. Sama seperti kuartil kedua, kuartil ketiga pun juga demikian ya. Perbedaan yang paling mencolok hanya di bagian 3N. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini akan saya berikan sebuah contoh ya. Kalau untuk data berkelompok ya, kalau sudah dalam tabel seperti ini ya, tabel dalam contoh kasus seperti ini, biasanya datanya sudah terurut, jadi tidak perlu lagi untuk diurutkan sebenarnya ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai-nilai dari kuartil ya, di sini ada contoh kasus ya di sini. Nah, jadi ada 30 ya, 30 jumlah datanya ada 30, ini adalah sigma F di sini. Sigma F-nya sama dengan 30 di sini ya. Kemudian kita akan tentukan letak kuartil dulu. Jadi misalnya di sini letak K1 misalnya ya. Letak K1 adalah N/4. N/4 berarti 30/4 itu hasilnya adalah 7,25. 7,25 itu letaknya ada di sini. Ada di rentangan data sampai data ke-10 dari 4 ya. Dari data ke-4 sampai data 10 ya, data ke 7,25 letaknya ada di sini sehingga ini merupakan kelas kuartil 1. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan kelas kuartil yang kedua ya, di sini 2N/4 ya. Jadi ini 2 dikali 30 dibagi 4, 60 dibagi 4 itu ada 15. Sehingga ya, ini 20 ini merupakan kelas kuartil kedua. Kemudian untuk kelas kuartil ketiga di sini 3N/4 ya. Jadi 3 dikali 30 dibagi 4 itu hasilnya 90/4 ya. 90/4 itu hasilnya adalah 20. Oke, sebentar. 22 ya, 22 ,25 ya. 22,25 itu datanya ada di sini. Kelas K3. Nah, untuk menentukan nilainya, contoh ya, ini contoh. Ini adalah contoh. Akan kita tentukan nilai dari K1 di sini ya. Oke, sebentar ini saya pindahkan dulu. Jadi ini akan saya berikan contoh. Nilai dari K1 di sini ya. Rumusnya tadi K1 adalah BK1 ya ditambah N/4. Jadi K1 sama dengan BK1 ditambah N/4 ya. Kemudian dikurang CF1 per FK1 dikurang CF1 per FK1 ya. Kemudian dikali dengan CI ya, dikali dengan CI, dikali dengan CI. Oke, di sini BK1-nya sudah ditentukan, batas tepi bawahnya sudah ditentukan ya. Di sini 49,5 ini adalah BK1 di sini ya. Kemudian N/4 tadi kita sudah dapat. Jadi ini adalah N/4 hasilnya 7,25 ya. Jadi ini kalau saya tuliskan BK1-nya nilainya adalah 49,5. Kemudian N/4 sudah kita dapatkan tadi 7,25. Kemudian CF
I ya, CF1 ya, ini CF1, kemudian ada FK1 dan CI. CF1 itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil 1. Sedangkan FK1 adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil 1. Nah, perhatikan di sini bedanya adalah untuk CF1, cara menentukan CF1, perhatikan frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil pertama. Ya, di sini jadi CF1-nya itu adalah 4. Kemudian kalau untuk menentukan FK1, FK1 adalah frekuensi kumulatif untuk kelas K1, jadi ini adalah FK1, kemudian yang ini adalah CF1, jadi FK1-nya adalah 10 ya, frekuensi kumulatif kelas kuartilnya. Nah, kemudian untuk CI adalah interval kelas. Ini adalah interval kelas. Diperhatikan bahwa interval kelas di sini yaitu sama dengan panjang kelas. Jadi 50 ya ke 59 itu panjang kelasnya sama dengan 10 ya. Karena kita hitungnya itu dari 50 ya. 50 termasuk. Jadi 50 sampai 59 sehingga CI-nya adalah 10 untuk semua kuartil ya, berlaku ini P-nya ya. Kemudian bisa kita masukkan datanya di sini. Di sini datanya hasilnya adalah 49,5 ya, ditambah ini 7,25 dikurang dengan 4 dibagi dengan 10 ya, di sini dikali dengan 10. Nah, untuk hasilnya silahkan dicari masing-masing, dan untuk K2 dan K3-nya silahkan dikerjakan. Ini saya jadikan tugas ya, K2 dan K3, tugas pertemuan 4. Mencari K2 dan K3. K1-nya tidak perlu ditulis, tulis saja nanti di tugasnya itu yang nilai K2 dan nilai K3. Nah, setelah kita menentukan nilai kuartil ya, kita akan menentukan nilai desil dari suatu data. Untuk nilai desil suatu data, kalau tadi kita membagi data itu menjadi 4 bagian sama banyak ya, kalau desil ini kita membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, sehingga kalau kita persenkan, bagian-bagian dari desil ini adalah 10% ya. 10% bagian untuk setiap data yang kita bagi 10. Nah, untuk data tunggal, kalau tadi karena kuartil itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Kalau untuk desil, karena ini dibagi dengan 10, maka untuk letak desilnya itu rumusnya adalah data ke I ya, data ke I dikali dengan dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Ini menunjukkan identitas bahwa kita akan menentukan suatu desil pada data. Jadi ini identitasnya ada di sini. Nah, dengan nilai desilnya itu sampai 9 ya, bukan sampai 10. Sama seperti tadi, kalau kuartil walaupun dibagi 4 bagian sama banyak, tetapi hanya ada 3 nilai kuartil. Begitu pula dengan desil. Walaupun datanya dibagi 10 sama banyak, tetapi untuk nilai desilnya hanya sampai nilai desil ke 9. Nah, di sini ada contoh ya. Hal pertama yang harus kita lakukan sama seperti tadi, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-data untuk data-data yang tidak bergolong seperti ini ya. Ini harus kita urutkan menjadi data terkecil ke data terbesar. Jadi ini ada 14 data, akan kita bagi menjadi 10 bagian yang sama banyak ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah D3 dan D5. Di mana ya? Di mana D3-nya itu adalah I-nya itu menunjukkan angka di sini. Ini adalah nilai I. Oke. Ini adalah nilai I, jadi nilai I-nya dimasukkan ini. Kemudian N itu adalah banyak data. Ini N-nya. Kemudian tambah 1 dibagi dengan 10. Data ke 4,5 ya. Jadi D3 itu adalah data ke 4,5. Perhatikan bahwa data ke 4,5 itu letaknya ada di sini. Jadi ini data 4,5.
Sehingga ya, jadi kalau di desil itu terdapat interpolasi namanya. Interpolasi data ya, kita melakukan interpolasi data. Hal ini dilakukan kalau nanti kalian menemukan data-data, letak-letak data yang letaknya itu berbilangan desimal seperti itu. Jadi ini letak datanya desimal ya, bukan dalam bilangan bulat. Jadi harus dilakukan interpolasi data. Nah, untuk desil ketiga di sini ya, rumusnya adalah X4 ya. X4 karena X yang kita dapat. Jadi ini langkah interpolasi, saya tulis di sini ya. Langkah interpolasi. Nah, jadi X yang kita dapat tadi kan 4,5. Di mana bilangan utamanya itu kan adalah 4, ya kan? Sisanya adalah 0,5. Oke, dituliskan seperti ini. Jadinya 4 ditambah 0,5 adalah 4,5. Oke, nah kemudian dari data ini ya, X4 ditambah 0,5, ambil data setelah X4, yaitu X5, dikurang dengan X4. Ini yang dinamakan dengan interpolasi. Jadi ini adalah data setelah ya, data setelah X4. Jadi nanti kalau misalkan di sini dapatnya X7,5 ya, misalnya di sini misal nanti dapat 7,5, berarti X7 ditambah 0,5 dalam kurung X8 kurang X7. Seperti itu. Jadi ambil letak data setelah 4 ya, karena kita dapatnya di sini 4. Kita masukkan datanya ya. Jadi X4 itu nilainya adalah 5 ya. X4 datanya adalah 5, kemudian ditambah 0,5. Nah, data kelimanya adalah 6. Di sini 6 dikurang 5. Jadi di sini 5 ditambah 0,5 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 5,5. Jadi ini adalah desil ketiga. Nah, ini adalah nilai desil ketiga, 5,5. Seperti itu. Untuk desil ke-6 silahkan dipelajari sendiri nanti ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, X7 ya tadi, ini 7,5 artinya X8 dikurang dengan X7 ya. Kemudian kita lanjut untuk desil tapi datanya berkelompok. Nah, di sini terdapat sebuah rumus ya. Terdapat sebuah rumus di sini. Di sini ada TB ya, artinya tepi bawah interval kelas. Kemudian di sini P panjang kelas. Kemudian ini I per 10 kali N di sini dikurang dengan F ya. Ada F besar, ada F kecil ya. Kalau F besar itu dia merupakan frekuensi kumulatif. Kalau F kecil itu dia merupakan frekuensi biasa ya, frekuensi kelas desil tersebut. Nah, dari keterangan ini ya, silahkan nanti di sini ada contoh D5, kemudian ada D6, saya minta tugasnya adalah tentukan D4 dan D6. Berarti ada 4 soal ya tadi dengan kuartil, K2 dan K3. Nah, silahkan ini sudah ada contohnya. Jadi untuk D5 ya, D5 itu terletak pada ya 5 per 10 dikali 40. 40 itu adalah bilangan terakhir ya dari FK itu. Jadi ini adalah N. Letaknya ada di 20. 20 itu terletak antara 16 dan 26. Tapi ambil yang besar. Jadi ini adalah kelas desil kelima ya.
Kemudian di sini rumusnya adalah tepi bawah ya. Tepi bawah dari ini berarti 36 dikurang 0,5 hasilnya adalah 35,5. Ini tepi bawahnya. Kemudian di sini ada 5 ya. 5 itu adalah desilnya, pertanyaannya desil keberapa? Kemudian di sini ada 20 dikurang dengan 16. Jadi 20 ini adalah frekuensi yang ini. Jadi 20 itu adalah ini ya. Letak kelas ya, letak kelasnya. Nah, 16 itu adalah frekuensi sebelum kelas desil ya. Nah, ini 16 per 10. Hasilnya adalah 37,5. Oke, sebentar saya lihat dulu rumusnya. Ini 5. 35,5 ditambah dengan P ya. P-nya itu adalah 4. Ini kalau saya jabarkan dengan rumus yang ini, saya catatkan di sini. Berarti untuk D5 ini saya jabarkan sebentar ya. D5 itu tepi bawahnya adalah 35,5, kemudian P-nya itu dari 21 ke 24 itu adalah 6 ya. Jadi di sini tambah 6, I per 10 dikali N, berarti ini 5 per 10 kalikan dengan 40. Kemudian dikurang dengan 26 ya, di sini 26 dibagi dengan kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Oke, sorry, ini adalah 16 di sini. 16, kemudian di sini F kecilnya itu frekuensi kelas desil ini adalah 10 ya. 10 itu dapatnya dari sini. Ini adalah F kecil, ini adalah F besar. Oke. Nah, kalau saya jabarkan rumusnya seperti ini, nanti jadinya jadi 35,5 ditambah 6 ya. Ini kalau saya jabarkan ini hasilnya adalah 20 dikurang 16 per 10. Ini 35,5 ditambah 6 per 4 per 10. 35,5 ditambah 2,4 ya, di sini hasilnya adalah 37,9. 37,9 ya, bukan 37,5 ya. Ini kayak sepertinya ada typo di sini. Oh, panjang kelasnya itu 5, mohon maaf ya. Panjang kelasnya 5. Panjang kelasnya 5, maaf ya. Jadi ini 5. Nah, ini 5, panjang kelasnya 5 ya. Ini 5. Ini 5. Di sini 5. Kemudian ini 5. Oh iya benar, 37,5. Hasilnya adalah 37,5. Jadi 5 kali 4 dibagi dengan 10 ya. Jadi ini 2, hasilnya adalah 37,5. Benar ya, D5. Jadi seperti itu untuk menghitung desil ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk menghitung persentil. Persentil itu adalah suatu data dibagi dengan
100 bagian yang sama banyak. Kalau desil 10, persentil ini dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Artinya kita punya 99 persentil di sini. Kita punya 99 persentil, letak datanya khasnya ada di sini tadi, ya. Kalau misalkan tadi desil itu dibagi 10, ini kita akan bagi datanya sama banyak menjadi 100 ya. Jadi silahkan di sini dibagi 100 datanya. Kita urutkan dulu datanya ya, ini untuk persentil data tunggal atau data tidak berkelompok. Rumusnya adalah ini. Jadi tinggal tergantung nanti I-nya itu berapa. I-nya itu adalah 1 sampai 99 ya. Tergantung nanti diminta persentil ke berapa. Nah, pada soal ini ditanyakan adalah P30 dan P75. Jadi letak P30 itu, perhatikan bahwa P30 ya, P30 itu ada di data ke I-nya itu adalah 30. Jadi ini adalah I. 14 itu adalah jumlah datanya, ini adalah N kecil ya, N kecil yang ini. Jadi 30 dikali 14 tambah 1 per 100. Datanya ada di data ke 4,5. Artinya ada di sini ya, 4,5. Sama seperti tadi, akan kita lakukan interpolasi data ya. Interpolasinya rumusnya sama seperti kita menentukan desil tadi ya. Sama, kita lakukan interpolasi data yang seperti itu juga. Karena data yang kita dapat adalah X 4,5 ya, maka di sini X utamanya adalah 4 ditambah 0,5, karena di sini 4,5 ya, 4 tambah 0,5 adalah 4,5. Kemudian ambil data setelah X4. Data setelah X4 yaitu X5. X5 dikurang X4 ya, nanti didapat P30-nya adalah 5,25. Jadi untuk yang data tunggal, rumusnya hampir mirip dengan desil, cuma nanti diletak datanya itu dibagi dengan 100. Perbedaannya hanya di situ saja. Nah, kemudian ini untuk data yang ke-75 sama ya dengan data ke-30, nanti silakan dibaca. Nah, untuk menentukan persentil data berkelompok, ini rumusnya ya. Jadi sama, pakai tepi bawah juga, kemudian di sini ada panjang kelas, ini F-nya juga sama. Bedanya tadi kalau ini dibagi dengan 10, kalau menentukan persentil ininya dibagi dengan 100 ya. Jadi perhatikan baik-baik rumusnya dibagi dengan berapa, apakah yang ditanyakan persentil atau desil ya. Rumusnya mirip ya, rumusnya mirip-mirip. Jadi kita akan menentukan dulu, di sini ditanyakan sebuah nilai persentil ke-25 dari data berdistribusi kelompok. Di sini kita tentukan dulu letak dari persentil tersebut ya. Persentil ke-25 itu letaknya ada di, ini adalah I-nya ya, karena yang di sini yang ditanyakan adalah P25 ya. 25 dibagi 100 dikali dengan 40, letaknya ada di 10 ya. Jadi antara 3 dan 12. Di antara 3 sampai 12 ya, di data ketiga, letak persentil itu ada di sini. Ambil yang nilai yang terbesarnya. Jadi bisa kita sebutkan bahwa ini merupakan kelas persentilnya di sini. Nah, ini kelas persentil. Nah, ini adalah kelas persentilnya ya. Kemudian tadi kita butuh yang namanya tepi bawah. Kalau kita jabarkan dengan rumus ya. Nah, ini kalau kita jabarkan dengan rumus, kita butuh nilai PI. PI sama dengan TB ditambah P, kemudian I per 100 kali N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Ini adalah rumusnya. Perhatikan kelas persentilnya ya. Kita punya TB di sini 26 TB-nya.
TB 26 dikurang 0,5, tepi bawah ya, ini adalah 25,5 di sini. Kemudian panjang kelas dari 21 sampai 25 itu P-nya adalah 5 ya. Kemudian I per 100 dikali N. I per 100 dikalikan N ya, berarti ini 25 per 100 dikalikan dengan 40, 40 dapat dari sini. Itu hasilnya adalah 10 ya. Jadi ini 100 per 10, ini hasilnya adalah 10 ya. Kemudian F besar. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas PI. Ini adalah F besar. Ini adalah F besarnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Kemudian F kecil, frekuensi pada kelas persentil ini, F kecilnya. Frekuensi pada kelas persentil, karena kelas persentilnya yang ini yang sudah saya highlight kuning ya. Kalau data ini kita masukkan ke dalam rumus ya, akan didapat bahwa TB-nya itu adalah 25,5 di sini, P-nya adalah 5, I per 100 kali N tadi kita dapatnya 10, dikurang dengan F besarnya adalah 3, dibagi F kecilnya adalah 9 di sini. Jadinya ini 25,5 ditambah 5 per 7 per 9. Sehingga di sini 25,5 ditambah 35 per 9. Di sini hasilnya adalah 29,4 ya. 29,4. Berarti ini 25,5 ditambah dengan 3,9 di sini. Hasilnya adalah 29,4. Ini adalah nilai dari P25-nya. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai P yang lain ya. Nah, di next video saya akan menjelaskan ukuran penyebaran atau dispersi untuk data populasi dan sampel. Jadi untuk tugas pertemuan keempat, jadi yang tadi sudah saya jelaskan, nanti ini akan saya kirim juga filenya. Jadi silahkan dilihat video selanjutnya tentang pengukuran penyebaran untuk pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.